Halo sobat pendengar semuanya, kembali lagi di podcast Bisik Asik bersama Kima IPA dan lingkungan UNES. Nah, kenalin aku Tina yang bakal jadi host kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang relate banget nih sama kehidupan mahasiswa sekarang, yaitu tentang overthinking di kalangan mahasiswa. Jadi kayaknya overthinking itu udah jadi makanan sehari-hari kita ya, apalagi kalau lagi banyak tugas, terus mikirin masa depan, atau bahkan mikirin nih hal-hal yang personal di diri kita sendiri. Tapi sebenarnya overthinking itu wajar nggak sih? Dan gimana cara ngadepinnya supaya itu nggak berdampak ke kesehatan mental kita? Nah, kita bakal bahas ini dengan tamu spesial kita yang pastinya sudah berpengalaman dengan masalah tentang kesehatan mental itu, yaitu Kak Adi Bisaputra. Kak, selamat malam Kak, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Nah, akhir-akhir ini kalau boleh tahu nih ya, kesibukannya apa nih Pak? Sibuknya mungkin ngurus organisasi sama komunitas aja sih, Kak Dina. Oke Kak, keren banget nih Kak. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku boleh tahu dong Kakak nih berada di UNES Ilbing ya Kak, Iya, sebagai Wakil Menteri ya, sebagai Menteri Kesehatan Mental. langsung nih, sebagai Menteri Kesehatan Mental di tahun 2025 ya Pak. Betul. Dan jika di tahun 2024 sebagai Wakil Menteri. Iya, tahun 2024 kemarin jadi Wakil Menteri, sekarang jadi Menteri. Kak. Nah, boleh tahu nih Kak, UNES Ilbing ini organisasi di bidang apa ya Kak fokusnya? Nah, sebenarnya kita tuh arah geraknya tuh bisa dibilang kalau teman-teman orang bukan BEM gitu, UNES-WLB arah geraknya sebenarnya komunitas banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan UNES-WLB sendiri kita terpangku itu dengan jabatan kementerian gitu. Jadi kita tuh ngikutin struktural BMKM yang sekarang kayak gitu. Jadi kita ada di bawah naungan BMKM, jadi kita Kementerian Kesehatan Mental BMKM UNES 2025 gitu. Kalau teman-teman taunya mungkin UNES-WLB. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih peran dari UNES WLB sendiri untuk mahasiswa UNES tuh bagaimana Pak? Nah, perannya sebenarnya banyak ya. Jadi kita awali dulu ya, mungkin ngejelasin sedikit kurang lebihnya UNES WLB. Kita tuh ada 3 tujuan mulia. Yang pertama itu tentang layanan konseling. Jadi kita ngebuka nih layanan konseling ke mahasiswa UNES, mahasiswa umum, dan juga per 2 bulan ini pun kita udah menangani total lebih dari 60 klien. Terus juga kita ada box cafe counseling karena ada masukan dari teman-teman. Kalau misalnya kita kan ada ruangannya itu di PKIU ya, pusat kegiatan mahasiswa UNES. Ada yang terkesan itu tuh formal banget gitu. Karena itu orang-orang capek itu ruangan BEM segala macam. Oke, maka dari itu kita mengadakan nih di box. Ada counseling di cafe kayak gitu. Nah, kemarin juga sudah terlaksana, total klien tuh selama 2 minggu di sana itu tuh ada 35 klien. Itu lebih gitu. Cuma kapasitasnya 35. Itu yang pertama tujuan mulianya. Yang kedua adalah tujuan mulia kita adalah pencerdasan kesehatan mental. Apa sih tujuannya atau output? Yang output singkatnya adalah bagaimana supaya teman-teman mahasiswa UNES lebih khususnya tidak men-self-diagnoskan diri sendiri. Gimana bahaya banget gitu. Self-diagnose untuk diri sendiri. Ya, emang kita didesain tuh untuk kita nggak bisa ngeliat barang-barang berantakan gitu. Nah, kita ngeliat teman kita gitu. Misal, dia terstruktur banget, barangnya rapi, kita langsung becap dia. Iya dia terkena ini penyakit mental ini, dan sebenarnya kan kalau itu nggak didasari, nggak ada diagnosnya sama psikolog profesional atau mungkin teman-teman yang lebih familiarnya adalah NPD gitu. Kita gampang banget ngecap orang itu NPD gitu. Nah itu kan nggak baik ya, apalagi udah buat orang lain aja nggak baik, apalagi buat diri kita sendiri kayak gitu. Kita nge-diagnose diri kita rasanya tentang juga misal tentang kayaknya aku ini deh anxiety disorder. Nah, anxiety kan nama penyakit. Kalau anxiety disorder nama orang yang terkena penyakit anxiety itu sendiri ya. Kayaknya aku anxiety berlebih deh karena aku punya ketakutan ya. Enggak kayak gitu gitu. Pada dasarnya enggak, semua orang punya ketakutan kayak gitu. Itu ada 2 tujuan yang pertama, dan ada 2 tujuan ya tadi, layanan konseling, pencerdasan, dan terakhir kita juga ngebahas tujuan mulia UNES WLB hadir itu adalah kajian dan advokasi. Jadi kita juga ngekaji nih, kita kritis banget karena kalau isu kesehatan mental ini isu yang terus bergulir, gak akan pernah ada habisnya, gak akan ada pernah berhentinya isu tersebut gitu. Jadi kita ada divisi kajiannya, kita juga ngekaji UU PLP,
Terus juga kita ada advokasi terkait apa? Terkait pertama satu di UNES ini kan ada Satgas Kesehatan Mental katanya. Tapi pas kita coba telisikin, secara di operasi ini belum ya ada belum yang nggak bener nih. Nah kita pengen mengawal itu gitu. Itu sih, ya mungkin aku jelasin sedikit tentang UNES. Jadi itu konselingnya gratis atau gimana? Nah kita tuh gratis, kita bahkan ke kafe nih. Ke kafe kan harusnya berbayar ya. Kita kerja sama kafenya tuh disediakan 0 rupiah. Iya, jadi di buat kita kan ada box ya, Bilix box TV ya. Itu sebenarnya nyewa tuh. Tapi dirasa uang BEM tuh 0, tuh uang dari BEM tuh 0. Tak ada kita ngandelin BEM, kita nggak akan bisa jalan pada saat box cafe tersebut sih. Akhirnya kita muter otak, kita kerja sama yayasan. Sama yayasan yang emang sekiranya bisa nih kita masuk nih isunya dulu ya berkenaan kesehatan mental. Kita bekerja sama dengan yayasan Goals sih, ternyata Goals. Ternyata kita dikasih pinjam box secara cuma-cuma, kita disupport juga, bahkan kita dikasih duit sama yayasan tersebut itu buat operasional kita, kayak gitu sih. Jadi ya butuh kayak sponsoran dari pihak luar juga ya Pak? Betul, jadi kalau kalian mau daftar ke kita tuh kita cukup bayar komitmen fee aja. Komitmen fee 5.000 dan bakal dibalikin setelah sesi konseling ini dibalikin 5.000-nya kayak gitu sih. Hanya sebagai syarat aja gitu ya? Iya, tanda jadi aja. Terus untuk tentang kesehatan mental itu kan salah satu resiko kayak bisa menjadi masalah terkait kesehatan mental itu sendiri kan salah satunya itu banyak pikiran-pikiran yang berlebihan ya. Tuh sering banget kita dengar istilah overthinking. Betul. Nah, menurut Kakak itu overthinking apa sih Kak? Oke, kita ngebahas dulu ya overthinking itu apa gitu. Nah, overthinking kita secara singkatnya, secara awalnya mulai dari kata over berlebih gitu. Dan tinggi adalah kita berpikir gitu. Nah overthinking kalau misalnya dimaknai adalah bagaimana pikiran kita itu terlalu berlebihan. Kita nggak bisa memfokuskan pikiran kita tentang akademik aja, nggak bisa memfokuskan tentang organisasi aja, tapi semua itu bercampur aduk. Oke, kita nggak punya regulasi si pemikiran ini gitu. Kita nggak bisa memikirkan ternyata ini harus diselesaikan sekarang gitu, atau ini harus diselesaikan besok gitu. Nah si overthinking ini selalu memikirkan hal-hal yang berlebihan dari itu. Misal kita mikirin nih omongan orang lain yang sebenarnya tadi kita ngobrolnya fine-fine aja, terus sampai rumah kita baru kepikiran nih, tadi kayaknya aku nyakitin gak ya, omongan aku nyakitin gak ya, tadi aku kayaknya seru gak ya gitu. Nah overthinking itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak harus dipikirkan. Jadi emang overthinking itu bukan cuma soal kebanyakan mikir, tapi bagaimana otak itu bisa kayak memproses kekhawatiran itu ya Pak? Betul, karena kita harus punya regulasi akan emosi tersebut, regulasi akan stres tersebut. Karena ini overthinking juga akan berkenaan juga dengan stres itu. Ketika si overthinking ini dia berlarut-larut ya dia akan stres. Karena stres itu dasarnya dari si overthinking ini. Overthinking tuh biasa terjadinya tuh di jam-jam awal, jam-jam kita pengen tidur nanti dulu gitu. Kita scroll HP, kita buka media sosial TikTok lah, kita scroll TikTok, ada stresor yang muncul gitu. Stresor yang muncul adalah apa? Misal ada pembanding di umur 20 tahun, 21 tahun itu dia udah nikah, punya anak, atau dia punya 1 miliar ya. Nah kadang ada beberapa titik kita dari saya berbeda kayak gitu. Nah membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebih itu bisa dikategorikan overthinking berlebih. Nah overthinking itu terjadi selalu sebelum tidur biasanya kayak gitu. Jadi sosmed itu juga mau kemaruhi terkait kayak kita tuh bisa overthinking yang benar-benar berlebih. Iya, sosmed tuh sangat-sangat mempengaruhi sekali gitu. Bahkan tadi yang ku baca di jurnal yang ku baca, sosial media tuh kenapa pada akhirnya Gen Z gitu, mungkin terkhusus Gen Z kita semua lebih kayak Gen Z. Kenapa sih pada akhirnya kita punya stres overthinking berlebih nih? Pada dasarnya karena sosial media itu. Sosial medianya berlebihan. Nah teman-teman bisa aku sarankan cek nih screen time teman-teman gitu, karena screen time tuh berpengaruh banget. Menurut penelitian tuh dolesnya tuh hanya 2 jam sehari. Nah kalau kita berapa misalnya 8 jam ya nanti pasti lebih gitu setiap harinya. Nah itu kan sangat berdampak karena apa, yang kita buka tuh udah bukan lagi hal yang penting. Ya kita buka tuh bukan lagi hal-hal yang emang kita lagi cari perlu buat refreshing kan, nonton YouTube 30 menit selesai. Enggak kayak gitu. Pada akhirnya kita scroll TikTok berlarut-larut, kita juga main Instagram gitu, kita ngeliat stresor yang muncul di HP tersebut, akhirnya banyak banget kayak gitu sih. Dan kayak mahasiswa sekarang tuh emang rentan banget ya Kak, sering mengalami overthinking itu.
Nah, kadang kita juga bingung gimana sih kayak tahu batasan itu overthinking yang masih wajar atau perlu diwaspadai gitu, Kak. Nah, tips dari Kakak gimana tuh? Nah, pertama kita mungkin jelasin dulu ya, karena kita udah tahu nih overthinking secara arti, secara definisi udah tahu adalah pikiran berlebih. Nah, pertanyaannya adalah apakah overthinking ini dalam kategori wajar Wajar atau atau perlu tidak? Perlu diwaspadai gitu. Nah, yang pertama kita harus sadari adalah overthinking ini itu semua orang tuh pasti punya. Given, ini tuh hal-hal yang given gitu. yang umum. Iya, umum dan pemberian dari Tuhan gitu. Kita didesain, manusia ini didesain untuk emang punya itu gitu. Punya overthinking berlebih gitu. Karena banyak masifnya informasi segala macam. Ya kita sadari dulu, oh ini tuh semua orang ngerasain ini gitu. Nah yang membedakan adalah orang ini punya regulasi si overthinking atau enggak gitu. Nah yang membedakan kategori wajar dan tidak wajar adalah, atau yang perlu diwaspadai adalah ketika kita overthinking itu mengganggu rutinitas kita keseharian gitu. Nah, karena ketika itu mengganggu dalam konteks apa? Misal kita kasihkan screen time, scroll sosmed segala macam sampai larut sampai jam pagi gitu. Terus mengganggu apa? Mengganggu jam tidurnya, baru bangun ada kelas jam 7 jadi telat atau bahkan gak masuk. Terus kita ada janji sama temen besok paginya. Akhirnya kita nggak masuk. Nah, ketika itu merugikan, nah itu kita harus waspadai bahwasannya itu overthinking kita berlebih. Atau kita kategorikan lagi adalah ketika kita bangun tidur, pikiran kita harusnya tidur tuh kalau bangun tidur harusnya fresh. Tapi ketika kita lagi banyak pikiran, kita lagi overthinking, bangun tidur tuh rasanya udah kayak gak enak gitu. Capek banget gitu ya, Nak. Capek banget itu bukan lagi secara fisik tapi secara mentally gitu, secara otak gitu. Nah itu bisa kita kategorikan, wah ini perlu diwaspadai. Tanda-tanda tersebut tuh kita harus tahu nih, merugikan untuk diri sendiri, merugikan untuk orang lain atau enggak. Nah ketika hal-hal tersebut ternyata merugikan orang lain, nah berarti harus diubah, harus kita sadari dulu. Dan kita merugikan diri sendiri, berarti kita juga semua mewaspadai, oh ini sangat merugikan diriku sendiri ya. Nah terima itu, yang di-denial tadi. Karena pada dasarnya yang bikin bahaya dari overthinking ini berlarut adalah kita denial, kita nggak overthinking gitu. Tapi apalagi kita berisik gitu ya. Iya. Kita kalau lagi ngomong dikit, ada aja pikirannya gitu. Nah itu kita bisa waspadai, oh kita perlu mewaspadai akan overthinking ini gitu. Ketika itu udah mengganggu rutinitas kita seharian. Jadi perlu kita sadari ya, kayak banyak mahasiswa juga yang ngerasain itu. Mungkin termasuk aku juga kayak terlalu overthinking gitu. Tapi mungkin banyak yang belum sadar tentang tanda bahaya itu ya, Kak. Yeah. Tapi kalau dari pengamatan Kakak sendiri nih ya, biasanya mahasiswa itu sering overthinking karena apa nih, Kak? Oke, ini menarik. Kita juga udah survei nih ke 1.700 mahasiswa UNES. Hasilnya adalah tingkat depresi dan kecemasan ini. Depresi bisa terjadi, salah sekian faktor besarnya adalah ini. Kecemasan bisa terjadi, salah satu faktor yang terbesarnya adalah overthinking dari pikiran. Semua itu penyakit dari mental illness atau gangguan mental tuh awal bermulanya itu pasti dari pikiran. Nah, kalau misalkan kita ngebahas survei ternyata hasilnya emang distress dan depresi nih dari mahasiswa UNES. Kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, ketika itu bisa terjadi, orang yang overthinking di kalangan mahasiswa, misalkan aku ketemu nih sama misalkan klienku gitu, karena aku sebagai konselor ya, itu banyak faktor. Selalu memikirkan yang bukan harinya, dia memikirkan akan masa depannya. Ini semua orang terjadi gitu, apalagi di fase-fase kita remaja gitu. Umur 18 sampai 25 tahun itu fase-fase kita hadapin quarter life crisis gitu. Kita lagi ada di persimpangan untuk pencarian jati diri kita, pencarian eksistensi kita. Gue bisa jadi berhasil gak ya? Aku bisa jadi orang keren gak ya? Gitu. Aku bisa lebihin dari orang yang ku benci gak ya? Kayak gitu. Nah biasanya itu nomor satu. Yang kedua adalah akademik. Karena misal setiap semester itu, mungkin kalau teman-teman maba gitu ya, semester 1-2 tuh percayalah itu surganya jadi mahasiswa gitu. Karena semuanya bakal bebas, semuanya free gitu. Kalau sepengalamanku dan apa yang kulihat ya, di semester 1-2 tuh sumber stresornya, bikin kita kepikiran tuh dikit banget kayak gitu. Dan biasanya akademik nih, pas udah semester 1-2 nih, ngebandingin sama IPK teman. Akademik itu berurutan dengan IPK temanku sekian gitu. Atau kita ngerasa minder,
IPK kita nggak kita kasih tahu orang lain nih, tapi kita tahu nih IPK kita di bawah 3,5 misal. Oh, Jadi iya, aduh jadi gak kuat nih. Aduh jadi gak kuat segala macam. Biasanya akademik itu berkenaan juga dengan IPK. Terus temen di lingkup akademik ya, karena itu berpengaruh banget karena kita mahasiswa ya perlu banget temen. Mau se-individualis apapun, mau kita introvert apapun, kurasa pasti ada 1-2 temen yang itu bikin kita semangat buat di akademik gitu. Dan biasanya stresnya terdiri karena akademik. Terus ketiga adalah karena kita biasanya mahasiswa UNES tuh banyak perantau ya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, ruang kasih sayang itu sangat-sangat besar tinggi. bisa tinggi banget. Nah, overthinking di kalangan mahasiswa itu biasanya terjadi juga tentang relationship atau romantis itu, hubungan romantis lah singkatnya. Karena terjadinya ketika mahasiswa gitu, kita ngomong sama 10 mahasiswa gitu, itu 7 dari 10 tuh udah pasti punya pacar gitu, atau dia nanti suka sama seseorang kayak gitu. Itu by data kayak gitu. Nah, terjadi sering karena relationship. Oke, kalau hubungannya sehat menjadi support system banget gitu. Kalau hubungannya gak sehat, hubungannya toksik, itu kan yang jadi masalah juga gitu. Yang menyebabkan overthinking berlebihan. Dia tuh sayang sama aku, kayak kok dia begini ya. Dia selingkuh kayak di belakang aku. Dia cheating kayak di belakang aku gitu misal. Dia beneran mau sama aku atau emang karena terpaksa. Nah, pemikiran itu kalau di kalangan mahasiswa tuh tentang romantis tuh banyak banget gitu. Karena kebetulan juga di sentralku dan mungkin di skripsiku nanti gitu ya, aku ngebahas itu juga tentang hubungan juga romantic relationship yang adult atau di mahasiswa gitu, tentang juga bagaimana kemampuan romantisnya, kemampuan jadi kalau misalnya kenapa orang bisa hubungannya sehat ya teman-teman, tuh kita bisa lihat kemampuan romantis dia tuh bisa jauh banget. Kemampuan romantis dalam artian nah ini yang jadi fundamental dulu ya sebelum ke sana. Yang jadi fundamental adalah kita harus cukup dulu akan kasih sayang diri kita sendiri itu. Kita nggak akan pernah bisa memberi kasih sayang ke orang lain kalau diri kita nggak pernah rasa cukup atau utuh gitu. Nah cenderungnya relationship kenapa akhirnya toksik, kenapa jadi bahan overthinking ya karena sama diri sendiri belum utuh nih, kita udah coba ngejalin hubungan sama orang lain ya nggak akan pernah bisa kayak gitu. Itu ada 3 hal itu yang menjadi dasar. Dan keempat tuh biasanya yang paling banyak sering tuh tentang keluarga. Tentang keluarga tuh banyak banget karena mengingat juga nih by data juga Indonesia tuh nomor 1 di Asia nih Wanderlust tertinggi. Wanderlust tuh kalau kita orang awam yang nikah apa sih ngaruhnya pranaya. Nah ternyata pranaya ini gitu krusial banget, begitu besar banget. Oke, misal kita ngerasa cukup pradibu, sejauh mana tuh cukupnya dipertanyakan. Dan sebenarnya itu beriringan, pranaya itu sangat-sangat penting banget di kehidupan remaja seperti kita. Karena apa? Orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin dia belum stabil sama dirinya, karena dia nggak ada sosok ayah di hidupnya dia. Jadi sumber overthinking salah sekiannya adalah ya tentang keluarga, tentang padarlas, tentang juga mungkin orang tua ya karena kita jauh nih, homesick, tentang juga kangen rumah, tentang juga bagaimana biasanya kalau misalkan kita di rumah kan kita disediain semuanya ya. Malas Ini apa-apa mandiri gitu ya. makan aja sendiri, kita makan aja bisa jadi overthinking tuh, makan apa nih hari? Ya Bener. kayak gitu sih. Jadi ada 4 hal itu yang kalau di kalangan mahasiswa itu pasti ketemu semua gitu. Dan itu jadi dasar semua mahasiswa. Rasanya itu jadi semua tuh pasti dipikirin 4 hal itu. Jadi ada mikirin masa depan, terus hubungan hal-hal yang romantis gitu, juga nilai akademis saat sekuliahan, juga tentang keluarga, itu bisa menjadi pemicu terjadinya overthinking. Betul. Dan juga mungkin kalau menambahkan sedikit ya lebih luas itu sosial kita, hubungan kita dengan sosial, hubungan teman kita kalau kita bermasalah nih, ya mental kita juga nggak terganggu gitu. Oke, mungkin kalau satu orang yang nggak suka sama kita wajar gitu. Cuma kalau banyak orang rasanya juga kita nggak akan pernah bisa damai gitu. Jadi hubungan dengan orang lain itu juga jadi sumber overthinking kita gitu. Jadi kesetnya ini banyak banget ya Kak, kayak pikiran, emosi juga, kena fisik juga. Nah ngomong-ngomong soal fisik nih Kak, kalau overthinking tuh emang bisa mempengaruhi fisik kita sendiri ya Kak? Nah, sangat bisa. Karena apa? Sangat berpengaruh ke fisik karena ketika kita lagi ngedown nih, kita nggak punya regulasi karena balik lagi tentang mental health itu tentang keseimbangan teman-teman. Jadi bagaimana overthinking ini nggak seimbang,
dia nggak bisa melakukan rutinitas sehari-hari. Jadi kalau kita bisa ngelihat orang-orang secara sehat mental tuh justru kita lihatnya secara fisik dulu gitu. Nah, kalau kita misalkan udah sehat fisik, dominan untuk terkena gangguan mental ini sedikit nih. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita ngelihat nih kalau misalnya itu ada evaluasi kebutuhan dasar. Mulai dari tidurnya, mulai dari makannya, mulai juga dari bagaimana dia peran sosialnya juga bagaimana gitu. Nah, mengingat juga tentang tadi pertanyaannya gimana ya lebih runut nih? Kayak overthinking itu bisa mempengaruhi ke kesehatan fisik juga atau Oh iya. Nah, itu berpengaruh banget karena ketika kita nggak punya regulasi emosi, kita nggak punya keseimbangan yang baik nih. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita pikiran itu ada yang namanya psikosomatik. Penyakit yang datangnya itu dari pikiran. Penyakit yang oke kita ngerasa sehat nih secara badan, tapi pikiran kita, badan kita jadi capek. Nah itu bisa jadi teman-teman bisa terkena psikosomatik, indikasi psikosomatik. Sangat berpengaruh, sangat berininya. Orang yang ini overthinking berlebih, biasanya kualitas tidurnya jelek akan berpengaruh fisiknya. Mulai dari dia sulit konsentrasi, mulai dia badan dia lemas, mulai dia kalau misalnya teman-teman bisa pahami itu jopo gitu ya. remaja jawab Iya remaja jopo ya karena overthinkingnya berlebih, terus berpengaruh juga ke fisik. Banyak banget berpengaruhnya. berpengaruh ya dari pikiran terus ke emosi lalu ke fisik juga gitu lah. Nah kalau misalkan overthinking itu dibiari terus menerus nih, apa sih dampak jangka panjang yang diterima oleh orang-orang yang sering overthinking itu? Jangka panjangnya deh ya, kita bisa jadi kesepian. Karena bahayanya adalah kesepian nih kalau bukan by study juga, kesepian itu sama dengan kita ngerokok sehari itu 15 batang. Bahaya banget kalau kita akumulasi jangka panjangnya. Oh berarti kita sehat nggak sehatnya nih sama dengan perokok aktif sama ya. Kalau misalnya kita punya overthinking berlebih, karena terjerumus juga nanti kita kesepian, jangka panjangnya kita kesepian, jangka panjangnya kita dikucilin secara sosial kita, terus juga kita jangka panjangnya kita akhirnya kita jadi pendiam, akhirnya kita punya trauma yang muncul dari kita punya overthinking, akhirnya kita juga nggak stabil sama diri kita sendiri. Nah outputnya adalah bagaimana nanti kita di kemudian kita ngomongin 1 tahun dulu, di kemudian kita 1 tahun kita jadi ngomongin tahun yang kita lalui sekarang nih, tahun yang berat banget sekarang gitu. Kita selalu meromantisasi Tahun yang lalu. iya kayak gitu. Nah itu jangka panjangnya pun penyesalan rasa karena overthinking. Ketika kita ngomong masa depan, jangka panjangnya adalah penuh penyesalan. Nah rasa penyesalan itu nggak akan pernah enak, nggak akan pernah siap gitu untuk kita terima gitu. Nah, jadi jangka panjangnya sangat banget. Kalau ngomongnya itu secara emosional ya, jadi kita mungkin jadi terlihat buruk. Secara fisik bisa jadi ya tadi kita tubuh kita sehat enggaknya itu sama dengan 15 batang rokok sehari itu kan wah bahaya juga secara fisik kayak gitu. Emang ngeri banget ya Kak kalau misalkan emang sering-sering overthinking kayak gitu. Nah terus juga apa ya, kayak misalkan kita overthinking itu kan ganggu banget kesehatan mental. Nah kalau misalkan mahasiswa itu udah sadar nih dia tuh lagi overthinking, nah langkah awalnya apa yang bisa dia lakuin buat apa ya kayak ngadepin overthinking itu? Ya. Langkah awalnya. Kayak langkah awal buat ngadep pertama satu, kita tuh ketika kita sudah stabil nih, karena ketika kita overthinking diri kita kemungkinan tidak stabil. Kita keluar, tahun satu cari makan yang kita pengen. Karena makan yang kita pengen nih, kita lagi stres banget tuh sangat bantu. Squat mie ayam tuh wah sangat-sangat mungkin membantu banget gitu. Terus kita ngobrol sama temen nih, kita nggak perlu muluk-muluk, kita kayaknya aku harus ke profesional, udah nggak perlu sampai gitu. Kita manfaatkan dulu nih yang ada nih, teman kita ngobrol sama teman kita mungkin bisa ngobrol sama orang tua kita, kalau nggak bisa ketemu langsung kita bisa video call atau telepon kayak gitu. Kita cari semua pertama satu, orang yang kita sayang, orang yang kita pengen curhatin, dan makanan favorit. Jadi itu langkah awal untuk kita siap menghadapi overthinking kayak gitu. Nah terkait dengan hal itu semua kayak kita harus apa kayak curhat ke temen ya Kak. Nah itu terkait hal itu ada lagi nggak Pak cara atau tips untuk mencegah overthinking itu atau mengatasi hal overthinking yang semacam itu? Oke,
Itu kan tadi langkah awal ya. Jadi kita ada langkah step nih, langkah sedang sampai langkah yang emang langkah akhir gitu. Langkah sedangnya adalah kita ini pakai metode-metode banyak ya, kita ada olah nafas. Karena nafas itu sangat berpengaruh. Kenapa akhirnya banyak orang ngerokok? Ya karena dengan rokok tersebut dia bisa ngekontrol emosi dia, bisa ngekontrol pikirannya dengan rokok tersebut. Dan kalau kita nggak ngerokok, ya kita dengan nafas kita tahan 4 detik, hembuskan selama 7 detik. Dengan 7 detik itu kita merasakan setiap yang ada di kanan kiri kita dan sebentar orang yang kita sayang. Kayak itu langkah sedangnya. Kita juga bisa mulai journaling nih, karena journaling itu rasanya seru banget. PR dari journaling adalah kita harus konsisten gitu. Karena yang nggak seru dari journaling kalau kita nggak konsisten kayak gitu. Kita journaling itu langkah sedangnya. Kita juga tahu nih bahaya-bahaya dari overthinking, gejala-gejala overthinking. Oh, sampai di titik kita aware, itu langkah sedangnya. Nah, langkah akhirnya ketika kita itu semua dari langkah awalnya yang bermasalah, langkah sedangnya kita juga bermasalah. Nah, langkah akhirnya adalah kita butuh profesional. Kita nggak perlu denial, kita nggak perlu, oh, aku nggak butuh semua. Enggak, pasti kita butuh. Akhirnya ketika kita langkah awal, langkah sebenarnya hingga udah bantu kita perlu banget, kita perlu sadar banget itu kita profesional. Sebelum mungkin teman-teman pakainya ke profesional, nggak ada duitnya gitu. Nah, teman-teman bisa juga ke konselor gitu, teman konseling sebaya. Karena di sana bukan cuma cerita, tapi teman-teman juga dapat penguatan dan juga dapat advice gitu, dapat advice bagaimana meregulasi emosi, bagaimana juga tempat cerita teman-teman tuh aman. Karena yang ditakutkan dari mahasiswa ketika cerita ke teman adalah cerita tersebut nyebar atau enggak kayak gitu. Kerahasiaan tuh kan jadi krusial banget gitu ya. Tuh, nah ketika ternyata nggak cukup mengatasi nih, itu bisa juga profesional. Misal teman-teman nggak punya duit, teman-teman punya BPJS, monggo ke puskesmas terdekat, minta rujukan ke rumah sakit yang ada di daerah teman-teman atau di Semarang konteksnya gitu ya, ke puskesmas, minta terusan buat terujukan ke rumah sakit Karyadi, ke psikiaternya, ke poli jiwanya, poli psikolognya. Itu teman-teman dianggap nol gitu, nggak keluarin biaya sama sekali. Tuh, terus kalau teman-teman ke psikolog gitu ya, nah di UNES Wellbeing ini sedikit mempromosikan ya. Di UNES Wellbeing ini kita menyadari betul bahwa ke psikolog tuh biayanya mahal mantan 250 sampai 350 ribu. Angka segitu buat mahasiswa tuh bisa makan buat seminggu atau bahkan lebih. Nah, menyadari hal tersebut tuh nggak bagaimana UNES Wellbeing juga bekerja sama dengan 3 biro yang ada di Semarang Kaya. 3 biro tersebut kita ada surat rujukan nih, ada surat sakti dari kita. Itu bisa merujuk nih ke semuanya, ke 3 biro tersebut. Akhirnya kita bisa dapat potongan 50%. Teman-teman 350 ribu pakai surat rujukan kita, itu cuma bisa 100 ribu sampai 110 ribu aja. Mungkin masih besar gitu ya, cuma rasanya ya cukup bantu karena berkurang banyak kayak gitu sih. Jadi sangat-sangat perlu banget buat ke profesional. Kalau kita kebutuhan dasar kita, langkah dasar kita, langkah sedang kita, itu nggak bisa ngebantu overthinking kita perlu dibantu sama orang yang lebih paham. Terus jadi UNES Wellbeing ini sangat membantu banget buat mahasiswa yang emang mungkin butuh bantuan profesional yang emang ada bidangnya gitu. Nah, terkait tadi aku notice yang bisa membantu overthinking itu kan ada kayak journaling gitu, Kak. Nah, Kakak pengalaman nggak terkait journaling itu, bagaimana cara menjournaling yang baik dengan supaya kita bisa mengurangi ini? Nah, journalnya kita nggak perlu runtut nih. Sehari kita misal di jam 7 sampai jam 8 bangun tidur, persiapan mandi, jam 9 itu nggak perlu ya kayak gitu. Jadi ini tuh nggak serumit itu, nggak singkat, nggak seribet itu lah ini ya. Nah, journaling yang menarik kalau ini baik ceritaku aja ya, atau aku biasa juga merekomendasikan ke klien-klienku untuk coba journaling supaya tahu nih ada yang salah di momen-momen ini gitu. Nah, biasanya kalau journaling, tips dari aku adalah journaling di hari itu, misal ada momen berkesan. Misal contoh, tadi aku ketemu nih sama orang yang aku sayang, guys. Aku ketemu dengan orang aku sayang, dengan lu itu membuat mood dan aktivitasku jauh lebih bersemangat. Itu prosesnya tuh kita terus dulu. Biasa tuh ada garis nih di di bintang ini kita bintang. Nah, ini momen-momen senengnya di hari ini tuh kita momen senengnya tuh ada apa aja, kita makan enak, makan yang kita pengen, kita ketemu teman-teman ngobrol begitu. Nah, itu kan jadi momen senang. Terus momen negatifnya apa? Misal contohnya
selain aku ketemu teman senang, aku tadi juga kita garis nih. Selain aku ketemu teman-temanku yang ku senang, tapi ternyata aku ketemu sama temanku yang gak aku suka. Itu sangat merubah emosionalku 180 derajat. Terus kita terus juga, aduh tadi banku bocornya buat moodku sangat swing banget ya, perubahan moodnya tuh sangat melonjak. Nah itu jadi hal-hal negatif tuh kita tulis gitu. Nah terus di bawahnya itu selain positif negatif ya, momen-momen berkesan dan momen-momen pahitnya, kita tulis hal pelajaran di hari tersebut. Misal nggak ada, teman-teman gak usah memaksakan ada. Tulisnya strip aja nggak apa-apa. Aja gitu. Iya, tapi momen-momen positif negatif yang harus ada gitu. Momen pembelajaran itu kayak kondisional, ada nggak ya bisa kita pelajari dari momen positif dan negatif. Nah biasanya kalau misalnya aku ngisi momen pembelajaran ini, biasanya aku ngisi itu kalau misalkan akhirnya aku jadi sadar hal yang aku lakuin ini salah. Contohnya apa? Contohnya misal aku sama tauku ngobrol biasanya ke circle yang lain nih, obrolanku nyambung nih, tapi ke circle ini kok obrolanku nggak nyambung ya. Nah, itu jadi itu pembelajaran yang paling singkat ya. Jadi pembelajarannya adalah kalau misalkan kita ke situ nggak semua bercak dan itu bisa masuk. Itu paling singkatnya ya. Iya, atau juga misal kalau yang lebih jauhnya adalah bagaimana hari ini sial ketika aku terlalu mementingkan diri aku karena aku benci banget sama orang ini dan aku harus profesional kayak gitu-gitu. Nah, itu ditulis pembelajaran yang aku bisa ambil adalah ketika aku ketemu orang tersebut, aku nggak boleh memikirkan orang tersebut secara berlebih ya gitu. Itu biasanya pembelajaran yang jauhnya kayak gitu sih. Jadi tips dariku untuk journaling yang seru tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu ditulis jam sekian, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, nggak perlu yang sering. Karena rasanya sehari itu kita bukan kayak presiden gitu ya, kita bukan apapun gitu yang akhirnya ada schedule dari jam 7 sampai jam 8 harus di sini dan harus kita tulis, nggak perlu kayak gitu. Journaling supaya yang seru kayak. Jadi kayak hal-hal negatif yang ada pada hari itu kita jadi bahan evaluasi juga ya Pak buat hari berikutnya. Betul. Dan aku notice juga kayak temenku tuh kalau misalkan dia lagi banyak masalah atau tugas gitu kayak ngeluh pengen punya support system atau enggak someone to talk buat dia kayak ngeluapin keluh kesahnya gitu lah. Sebenarnya itu tuh penting gak sih support system itu selama masa kuliah dan bagaimana cara agar support system itu tuh berjalan dengan sehat aja gitu. Ya, toxic atau Pertama kan pertanyaannya apakah perlu punya sistem? Jawabanku satu, singkat pada jelas, sangat-sangat perlu. Perlu banget. Nah, tipsnya ya, tips untuk mencari support system yang baik dan tidak baik. Pertama, kita sadari dulu karena cenderung ya kebanyakan orang terlalu gampang ngecap dia tuh negatif dengan satu momen yang sebenarnya tuh kita akhirnya melulu lantakan kebaikan dia. Kita nggak bisa memaafin orang tersebut karena satu momen kesalahan yang sebenarnya kecil, pada akhirnya kita sadari kesalahan kecil ini kok sangat berdampak ya buat kita akhirnya ngekat orang tersebut. Nah, jadi kita harus utuh dulu nih. Balik lagi tentang kita harus utuh dulu ke diri kita sendiri. Karena kita kalau berharap diri kita minus, kita mau nyari support systemnya mungkin ngerasa baik di awal gitu. Kita ngerasa baik di awal karena kita nggak utuh nih. Posisinya diri aku nggak utuh, mau nyari support system. Nah, misal Katina ya. iya. Katina nih jadi support system aku pengen Katina sebagai temen aku di kelas, di rombel gitu. Pengen jadi support system aku. Ketika diri aku nggak utuh, cenderungnya dari aku adalah aku sangat ingin Katina ngebantu hidupku 100%. Itu yang sangat bahaya. Jadi bergantung gitu. Iya. Tuh, jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru buat ngecap itu orang toksik, orang negatif, support system negatif atau enggak. Yang penting kita cukup dulu nih sama diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak utuh ya kita akhirnya bergantung sama support system kita. Oke, kita aku nggak sadar nih aku bergantung sama kamu Katina gitu. Misal ada satu momen yang kamu bakal capek dengan sikap bergantungku, akhirnya lama-lama kamu menghilang dari aku atau komunikasinya dikurangi nih ke aku. Nah ketika komunikasi itu dikurangin, kamu ngurangin komunikasi ke aku bakal ngerasa kayak ya pergi benci ya sama aku ya. Aku apa gitu ya? Iya, salahku apa ya? Padahal satu sisi kita terlalu melihat orang lain, sosok orang lain itu sebagai superhero, pada akhirnya gak akan pernah bisa. Nah, ketika aku terus bergantungan dan Katina mengurangi komunikasi aku terlalu overthinking. Akhirnya bukannya
aku punya support system yang baik, akhirnya aku terlalu nge-labeling kamu Katina sebagai support system aku yang toksik. Pada akhirnya itu terjadi karena kita nggak utuh diri kita nggak cukup untuk bisa nerima diri kita sendiri. Nah, sebelum kita nyari support system ya tadi gue bilang adalah kita utuhkan diri kita dulu untuk kita dapat support system yang baik. Karena apa, berjalannya waktu kita tuh percaya nggak percaya kita tuh punya energi. Kita kalau ketemu orang, oh aku tiba-tiba nggak serap ya kan ada energi yang nggak bisa dijelaskan dan itu emang berlawanan. Nah, ketika kita udah cukup utuh diri kita bakal berjalan waktu kita ketemu orang yang menurut kita energinya nyambung nih, obrolannya kita nyambung, ritme kita nyambung, semua halnya nyambung lah. Ini kecenderungan buat jadi support system terbaik buat kita itu sangat tinggi. Nah, di lain dari itu juga adalah bagaimana kita merawat support system kita. Karena kalau kita tidak merawat, kita merawat transaksional yang dimaksud mungkin kita butuh support system tuh dalam artian dalam kerjaan tindas doang. Padahal lebih dari itu, hal-hal yang mungkin kita bisa makan bareng, kita ngobrol bareng tuh seru gitu, support system jadi yang seru. Nah, misal apa? Misal kak aku udah ngerasa utuh, aku akhirnya bisa nerima diri aku nyari support system, tapi ternyata dia toksik kak. Nah, ketika dia toksik dan emang toksiknya benar-benar, oh ini benar-benar toksik nih, udah bukan klaim diri aku ngobrol sama temanku terkait dia, oh ternyata dia toksik nih. Oke, boleh, teman-teman boleh berhak untuk lekat sekalipun, karena rasanya juga nggak akan pernah masalah buat lekat orang ketika permasalahannya emang benar-benar bukan ada di diri kita. Karena kalau misalnya kita permasalahannya bukan di diri kita bakal menimbulkan penyesalan, perasaan bersalah, makin gak enak, tetap tidak. Jadi itu utuhkan dulu diri kita nyari support system, nyari yang sesuai dengan kita, nyari yang seinergi dengan kita, nyari yang emang love language gitu, atau bisa mungkin juga tentang juga bagaimana ngobrolnya nyambung atau enggak gitu. Nah, itu cara nyari tips support system yang sehat kayak gitu. Kalau yang toksik ya teman-teman bisa menilai gitu, ketika ketemu langsung gak nyambung, gak siap ya itu gak akan positif kayak gitu. Akan frekuensi juga. Betul, nah itu tentang frekuensi juga, energi itu tentang frekuensi juga. Ini emang harus kenali diri kita sendiri dulu, dan mencintai diri sendiri. Betul, self love itu sangat-sangat tinggi puncak derajatnya. Karena apa? Sebelum kita bisa sayang sama orang lain, sebelum kita punya teman, kita harus utuh secara diri kita dulu. Kita harus bisa ngerti kekurangan diri kita sendiri. Jangan bergantung dengan orang lain, jangan ngecap orang lain itu pahlawan buat kita, kayak gitu. Nah, terus terkait orang yang nggak enakan ya. Ya, people pleaser ya. Iya, benar. Istilah sekarang kan people pleaser itu. Nah, itu kan bisa memunculkan overthinking juga. Nah, bagaimana sih tips buat orang yang nggak enakan itu bisa zaman gitu Pak? Ya, ini menarik ya, karena people pleaser nih kalau teman-teman mungkin belum tahu kenapa kita pada akhirnya bisa people pleaser, jadi people pleaser orang gak enakan. Kita recalling ke belakang, ke masa lalu kita, di situ kecenderungan tingginya kita punya trauma akan penghakiman yang terjadi di masa lalu, trauma akan inner child kita, trauma juga akan pengabaian kita di masa kecil, trauma akan juga tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain pada saat kecil atau di masa lalu. Jadi sebelum kita jauh untuk mengatasi people pleaser, kita cari tahu dulu benang merahnya ke belakang, karena yang tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kita cari tahu dulu nih, apa ya, kenapa ya aku jadi people pleaser? Kita kulik ke belakang, recalling semuanya. Oh, ternyata aku jadi people pleaser karena aku sangat nggak bisa siap kalau misalnya aku ditolak sama orang lain. Akhirnya ketika itu terjadi, kita nggak pengen itu terjadi di orang lain, ngerasain hal nggak enak itu. Akhirnya kita, daripada dia sakit hati, daripada dia gak enak sama aku, akhirnya kita nggak pengen orang lain sakit hati, tapi kita yang pengen sakit hati gitu. Nah, kita harus sadari dulu traumanya apa yang terjadi nih. Biasanya cenderungnya trauma inner child. Nah, ketika itu terjadi nih pada saat di masa kecilnya, traumaku adalah di masa kecilnya. Oke, kita maafin dulu nih si masa kecilnya. Kita selesaiin dulu trauma masa kecilnya, baru kita ngomongin people pleaser. Trauma kita udah selesai, people pleaser kita juga akan selesai cenderungnya. Kayak gitu. Nah, misal kita, gimana aku nyelesain trauma aku gak akan bisa nyelesain sendiri, trauma ya monggo ke profesional, monggo cari bantuan kayak gitu. Nah, terus juga tadi kalau menyambung terkait juga people pleaser kan overthinking ya.
Nah, sangat berpengaruh karena kita terlalu memikirkan kalau orang lain kita tolak, itu gimana dampaknya buat orang lain dan buat diri kita. Nah, overthinking ini gak pengen terjadi kalau misalkan orang lain yang mikirin berlebih. Kita aja itu ya, Iya. mikirin berlebih. Kita ngerasa jadi superhero buat diri kita. Kita diminta tolong, boleh nggak minjem uang misal contoh. Padahal posisinya 100.000 itu terakhir buat kita gitu. Kita belum mikirin nih orang tua kita, 100.000 ini terakhir buat makan kita buat beberapa hari ke depan. Tapi karena kita nggak enak kan, aku nanti gampang lah bisa mikirin, aku gampang lah gitu bisa makan telur yang ada gitu misal, atau aku masih ada kok nasi di rumah kayak gitu. Nah, overthinking itu dia memikirkan terlalu berlebih kalau misalkan orang lain nggak dapat uang 100.000 itu atau nggak dapat pertolongan dari kita, people pleaser kita. Akhirnya orang lain itu dapat cukup utuh dari bantuan kita, tapi kita nggak cukup utuh karena kita udah membagikan waktu kita buat orang lain. Nah, overthinking ini akan sangat sangat jadi kalau ngomongin overthinking ya orang yang overthinking ini kecenderungan buat jadi people pleaser tuh justru malah sangat tinggi. Karena nggak akan bisa nolak karena pikiran dia akan berbulat sendirinya. Jadi emang sangat berpengaruh banget ya Kak. Sangat. Terus juga terkait program UNES Wellbeing itu kan membantu mahasiswa yang sedang mengalami kesehatan mental. Nah, gimana sih peran UNES Wellbeing ini untuk mahasiswa yang lagi bermasalah itu? Gimana Kak? Kalau misalkan dia lagi overthinking atau gimana? Karena kita punya layanan counseling teman-teman, kalau jadi penonton monggo banget kalau dikepoin di Instagramnya unes.wellbeing atau unes.wellbeing, dibuka link bionya, kita ada layanan counseling, ada juga ebook, kita juga ada ebook juga, itu yang jadi mendasar kita punya layanan counseling. Nah yang kedua nih, kita tuh banyak project, banyak agenda juga. Jadi yang kedua nih ada manual kemarin udah terlaksana, kelas kesehatan mental. Jadi di mana kita di sana juga mengajak kita mengeluh nih trauma kita di masa lalu. Karena punya trauma itu nggak enak banget. Akhirnya kalau konseling udah selesai, kita ajak nih buat ikut acara kita. Nah, nanti kalau teman-teman juga penasaran tentang apa yang kita lakuin, kita juga bakal ada art terapi. Iya, terapi ini kita bakal terlaksana 2 batch. Kita di sana juga menggambarin semua trauma kita di masa lalu, overthinking karena tertuang dari trauma adalah overthinking. Jadi overthinking tuangkan semuanya di sana. Terus juga kita puncaknya ada talk show juga, talk show berkenaan juga dengan mental health kayak gitu. Jadi alurnya akan banyak. Semua yang kalau teman-teman bisa langsung instan bisa mencoba adalah layanan counseling gitu. Layanan counseling ini sangat free buat teman-teman semua, bahkan kita buka juga untuk umum. Jadi ya seperti itu, jadi cakupan kita udah bukan lagi UNES doang tapi Semarang Raya bahkan tuh kemarin nih yang menarik tuh dari Bekasi itu ada. Jadi Bekasi Jadi itu lewat mana Kak konselingnya? online. Online. Kalau di luar dari Semarang, bukan mahasiswa Semarang, dia bisa memilih online. Bahkan mahasiswa UNES pun bisa online juga. Kalau memilih offline juga bisa. Dan di Maps-nya juga ada gitu, kalau tahu ruangannya di mana, search aja UNES Wellbeing ruang konseling itu ada di Maps. Kayak gitu. Dan di Google juga ada segala macamnya. Jadi emang kita sangat memasifkan dan memudahkan di layanan konseling. Karena yang ngebantu dari semuanya dari overthinking kurasa adalah bagaimana kita punya tempat ruang aman buat kita cerita. Kita nggak akan bisa jadi overthinking kalau misalnya kita bisa kasih ruang, bisa ngobrol sama orang yang bisa ngasih advice baik buat kita tanpa penghakiman buat kita, tanpa judging apapun, tanpa pembandingan lumayan enak buat itu, tanpa itu semua. Jadi kurasa sangat membantu buat menyelesaikan overthinking. Terakhir nih kayak boleh dong kasih kayak pesan buat teman-teman yang mungkin sedang terjebak dalam overthinking itu. Kakak mau bilang apa nih Kak? Buat teman-teman yang lagi terjebak di overthinking ya, kalau misalnya gue pengen berpesan adalah kita nggak perlu muluk-muluk buat ngelihat bulan depan, kita nggak harus muluk-muluk lihat masa depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tahun-tahun mendatang. Kita cukup fokus di hari ini aja, terus besok juga fokus di hari ini aja. Kita selalu ngerasa cukup di hari ini aja, terus sampai pas kita ngeliat ke belakang nih, oh ternyata aku udah bisa ngelewati jalannya banyak banget, luka ya banyak banget di belakang, sampai akhirnya kita sadar kita bisa sekuat ini di action ini gitu. Jadi tanamkan buat teman-teman semua ini akan berakhir. Yes.
Terima kasih banyak Kak Adi atas waktunya dan sharingnya juga insight-nya yang bermanfaat buat kita semua. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali teman-teman yang undang aku, teman-teman dari Hima, IPA ya, IPA Lingkungan, terima kasih banyak. Semoga teman-teman kalau lagi menonton ini lagi ini bisa banget bisa hadir UNES yang sangat membantu teman-teman itu kuliahnya. Nah, dari pembahasan kita tadi itu bersama Kak Ajin, kita jadi lebih tahu nih bahwa overthinking itu bukan cuma soal kebanyakan mikir, tapi bagaimana itu bisa berdampak besar ke kesehatan mental kita jika tidak diatasi dengan baik atau dikelola dengan baik gitu. Dan yang paling penting teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri karena selalu ada bantuan dan support system yang selalu ada, termasuk ke UNES Wellbeing ini. Dan buat sobat pendengar semuanya yang mungkin sekarang lagi terjebak dalam overthinking, semoga obrolan kali ini tuh bisa membantu dan beri titik awal kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental kita sendiri. Dan sekali lagi jangan ragu buat cari bantuan dan juga jangan merasa sendiri karena nggak ada yang salah untuk kita minta tolong. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama kami di podcast Bisik Injak Asik bersama Hima IPA dan Lingkungan UNES. Stay mindful and stay kind. Bye semuanya. Baik.